يا حامل القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta syahla. Sahilana umurana ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyaknya kenikmatan sehingga pada detik ini, kesempatan kali ini, pagi yang teduh ini, kita diperkenankan untuk berkumpul hadir di majelis ilmu, yang mana tatkala kita hadir di majelis ilmu, kita harapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa serta berharap agar yang kita lakukan ini mendapat pahala di sisinya. Salawat serta salam tercurahkan dan terus terlimpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarganya dan para sahabatnya serta siapapun yang menjadi pengikutnya, menjadi penerus daripada risalahnya dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan kita pun berharap agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, santri-santri Al-Fatih yang Allah muliakan, pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas surat Asy-Syams. Ya, ada satu surat yang kita lewati, yaitu adalah surat Al-Lail. Surat Al-Lail sama ya, turun atau kategori daripada surat yang diturunkan sebelum Hijriah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Lail sebagaimana namanya Al-Lail, ya, tentu ini mengambil daripada ayat yang pertama, ya. Qasam Allah yang pertama adalah wal-laili idza yaghsha. Ya, ini adalah demi malam yang menutupi cahaya siang. Nah, jadi malam menutupi cahaya siang. Demi malam yang menutupi cahaya siang. Wal-laili idza yaghsha. Nah, tentu malam itu juga hal yang diperlukan atau menjadi hal yang penting bagi setiap individu insani. Ya, kalau tidak ada malam, kapan kita beristirahat? Kalau tidak ada malam, maka kita pun akan lelah. Maka perlu adanya malam. Begitu juga dengan lawannya malam, ya, atau kerabatnya malam. Ya, ini waktu siang. Di ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla. Dan apabila siang benderang datang dengan cahayanya, ya, sinarnya bertebaran di muka bumi, terutama lagi siang, ya. Siang juga dibutuhkan. Jadi siang dan malam itu sudah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tunduk. Dan hebatnya secara ilmiah, masa siang dengan masa malam di setiap tempat itu terkadang berbeda-beda, ya. Bahkan di setiap negara berbeda-beda. Ada yang lebih lama masa malamnya, tapi tidak begitu lama, tapi hanya beberapa jam saja. Ada yang lebih lama siangnya, gitu. Itu berbeda-beda. Itu Allah yang atur semua. Dan Allah yang mengetahui sebab itu. Maka Allah bersumpah dengan ini, lail dengan malam, dengan siang. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan Allah menciptakan, nah ini wa ma ini ada dua. Ada ma, kalau di sini disebut dengan mausul, berarti artinya adalah Allah menciptakan sifat, ya, perempuan dan laki-laki, ya, muzakkar dengan muannas. Tetapi kalau mak di sini adalah masdariyah, ya, maka Allah menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kalau yang pertama mausul, berarti Allah menciptakan segala bentuk jenis ini sifat daripada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau masdariyah, fokus menunjukkan Allah menciptakan daripada jenis kelamin yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena memang diciptakan dua seperti itu. Seperti halnya Adam dengan Hawa. Untuk apa? Untuk berkembang biak. Untuk terus adanya melahirkan generasi. Ya, generasi itu. Ya, dari tiga sumpah ini Allah ingin menunjukkan apa sih? Nah, ini kan menarik, ya. Allah perlu menghadirkan tiga sumpah ini, malam, siang, dengan Allah menciptakan zakar dan unsa. Untuk apa sih? Walaupun nanti ada unsa, zakar, unsa ada
khunsa atau khunsa. Khunsa itu yang memiliki dua kelamin. Itu ada hukum fikihnya, ya, memiliki dua kelamin. Nanti itu dicek, ya, dia mukallafnya seperti apa, dia akan dikenai hukum seperti apa, apakah dia hukumnya laki-laki atau perempuan. Maka nanti dicek tatkala sudah mulai balik ke atas, dia lebih condong ke laki-laki atau perempuan. Pasti ada yang lebih dominan, pasti nanti kalau sudah besarnya. Tapi kalau masih kecil, ya, atau masih mau beranjak remaja, itu masih kadang samar-samar karena nanti di situ ada dua alat kelamin dan dua kecenderungan. Walaupun nanti kalau sudah besar terlihat dia laki-laki atau perempuan. Maka kalau dia tidak, dan itu kan sudah kelihatan, seperti kalau laki-laki maka maaf, buah zakarnya kelihatan lebih besar. Terus kalau perempuan, ya, buah dadanya besar. Itu berarti sudah menjurus kepada perempuan. Seperti kalau di dalam perutnya ada rahim yang membuat nanti dia bisa ada rahimnya yang nanti untuk beranak dan lain sebagainya, berarti dia cenderung ke perempuan. Dari situ sudah kelihatan. Ya, apalagi nanti kalau sifat-sifatnya. Nah, kalau sifatnya kok nyeleneh atau nyeleweng daripada perkembangan fisik tubuhnya, maka sifatnya ini harus diluruskan. Bahwasanya dia berarti hukumnya adalah ya perempuan, kalau perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki. Kalau sudah besar, dia kumisan, jenggotan, ya berarti dia laki-laki, karena perempuan tidak jumbuh jenggot. Walaupun ada laki-laki yang tidak numbuh, ya. Atau kumisnya kan lebat, biasanya ada kumisnya itu, ya. Perempuan juga ada, cuma kan tumbuh kumisnya itu ada yang jenis perempuan tapi tidak terlalu lebat. Nah, itu dari jenis-jenis fisiknya nanti itu adalah khunsa. Itu kalau fikih bisa kita lihat setelah balik ke atas. Nah, Allah ingin mengabarkan kita tentang inna sa'yakum lasyatta. Apa artinya? Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda. Ya, usaha. Sa'yun itu usaha. Seperti kata sa'i. Antum tahu sa'i, Akram? Sa'i kalau di haji, kalau di umroh itu ada sa'i. Sa'i itu adalah jalan, atau nanti kalau ada beberapa bagian tempat itu disunahkan untuk lari-lari kecil, ya. Sa'i itu apa? Mondar-mandir daripada bukit Sofa ke Marwah. Tatkala kita melihat bukit Sofa, inna Sofa, membaca itu, wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baiti yawi' tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima waman tatawwa. Nah, jadi itu sudah menjadi rukun haji, ya. Jadi umroh juga. Jadi tatkala hal yang wajib itu kita jalankan sa'i. Ya. Berapa kali ini mondar-mandir? 7 kali, ya. Sofa, Marwah, terus Marwah 7 kali. Nah, ini adalah usaha. Kenapa kok dikatakan usaha? Di situ kan sejarahnya kita kenal, ya, siapa? Siti Hajar, ya, mencari air, ya, mencari kehidupan. Karena memang dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, di tempat yang biwadin ghairi zar'in, tempat yang tandus, ya, lembah yang tandus, ya, yang kering, tidak ada makanan. Tetapi tetap, ya, dia usaha terus. Walaupun nanti ketemu airnya bukan di situ, di tempat yang lain. Sumur Zam-Zam itu bukan di situ, geser lagi nanti, bukan di situ. Jadi tapi sa'i tidak perlu. Ibarat gini, kita mencari rezeki, ya, datang ke mana? Ke tempat kerjaan, terus setiap pagi ke tempat kerjaan. Walaupun rajin, sungguh-sungguh, ya, dan rezekinya dari situ itu cuma segitu, tapi nanti ada rezeki dari jalan lain. Dalam artian seperti ini. Mungkin sesuatu yang kita tuju bukan di tempat kita sedang usaha. Kita ingin pencapaian A, katakanlah. Kita berjalan di sini, terus kok nggak dapat ya? Mungkin bukan di sini dapatnya, tapi di tempat yang lain. Tapi usahanya harus di sini. Ibarat Siti Hajar itu terus dia nggak kepikir dia mau nanti di situ ada sumur Zam-Zam, tidak. Yang penting dia terus usaha sampai ikhtiar dan berdoa, usaha, ya. Akhirnya ketemu Zam-Zam setelah melakukan sa'i. Maka sa'yakum di sini adalah usaha, ya. Usaha untuk apa? Usaha untuk kita semua. Ada yang beramal soleh, ada yang santai-santai. Nah, ini usaha. Ada usahanya kurang maksimal, ada yang maksimal.
Karena sejatinya manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Tanpa kita sadari, tanpa kita menolak, mau tidak mau kita berjalan kepada Allah. Mau nggak mau? Ini sejatinya ini kita berjalan ke sana, mau tidak mau. Ya, suka tidak suka. Kita lagi berjalan ke Allah nih. Cuma ada yang cepat perjalanannya, ada yang nanti lama. Ya. Maka disinilah la syatta, kalian itu berbeda-beda. Walaupun kalian usaha seperti ini, seperti itu, ya ibadahnya banyak, ibadahnya kurang, ibadahnya maksimal, tetapi kalian itu dari background yang berbeda-beda. Ibarat kalau syatta itu bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf kan juga berbeda ya. Tapi kalau ikhtilaf memang berbeda. Tapi kalau syatta itu sesuatu yang tadinya satu, tetapi menjadi beda. Syatta itu ibarat gelas dipecahkan. Nah, itu jadi syatta. Jadi yang satu tujuan, maksudnya apa? Semua manusia tanpa kecuali pasti akan kembali. Banyak ayat menjelaskan wa ilaina yurja'un, ya. Wa ilaina turja'un dan lain sebagainya. Itu akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan semua akan kembali ke sana. Itu sama tuh. Cuma memang usahanya berbeda-beda. Ya. Amal mereka berbeda, Imam Asy'adi menjelaskan, ya, kualitas juga berbeda, kesungguhan dalam mengerjakan amal tersebut juga berbeda, niatnya juga berbeda-beda. Orang sama-sama pergi ke sekolah, sama-sama pergi ke pesantren di sana setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, itu pasti tujuannya berbeda-beda. Yang satu untuk beasiswa, yang satu untuk bahagiakan orang tua, yang satu ingin menjadi ulama besar, yang satu ingin, terus banyak sekali, ya. Maka inilah yang nanti akan sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Dia usahanya seperti ini, nanti akan mendapatnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Fa amma man a'ta wattaqa. Yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ya, hartanya di jalan Allah berarti zakat, infak, sedekah, ya, dan kemudian bertakwa. Orang yang senang sedekah atau gemar memberi dan bertakwa. Nanti di sini ada 2. Kalau di surat ini nanti ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Yang pertama kita akan membahas tipe yang baik. Ya, cirinya kita baru dapat 2 dalam satu ayat ini. Famaman a'ta wattaqa. Ini memberikan, ya, senang infak, sedekah, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Bertakwa itu artinya bisa takut, ya. Takut dan bisa menjaga diri. Lebih baiknya adalah hati-hati, itu takwa. Ya, takwa itu adalah hati. Setiap perbuatan, perkataan, dan seluruh tingkah lakunya itu barometernya adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Ia ini jujur, membenarkan. Nah, maka jelas sekali, ya, ayat ini mirip, ya, atau apa yang kita bahas ini mirip dengan sifat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sifatnya sudah gemar memberi, ya, bahkan terus dia paling bertakwa, atqa, ya, dan kemudian juga dia tuh membenarkan, jujur. Isra Mi'raj benar, ya, udah ragu itu tatkala Isra Mi'raj itu, walaupun yang sudah beriman tetap ragu, karena ini ya juga nih, karena ada Abu Jahal di sana yang mengomporin gini. Tapi tatkala datanglah Abu Bakar, seandainya saudaraku ini, ya, Muhammad ini, ya, mengatakan yang lebih tidak masuk akal gitu, daripada sekedar ini, ya, dari apa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu cuma semalam, lebih tidak masuk akal dari itu, saya akan membenarkannya, saya akan mempercayainya kalau yang bilang Rasulullah. Oh, ini jadi Abu Bakar itu luar biasa. Nah, ini kalau ada kebenaran, husna, kalau ada kebaikan, maka ia siap mengikuti, dia siap membenarkan, ya, dia jujur tentang itu, tidak ditutup-tutupin, ya. Jangan yang benar, yang kebaikan dikata keburukan. Nah, ini fitnahnya sekarang, ya. Kemudian maka apa yang didapatkan oleh orang tersebut dengan 3 ciri tadi, fasanuyassiruhu, maka kami telah akan menyiapkan baginya adalah jalan kemudahan. Tapi bukan hanya Abu Bakar saja.
Siapapun yang mau diberikan kemudahan, kuncinya 3. Suka memberi. Kalau kalian lagi mepet, lagi susah, lagi ingin sebuah solusi jalan keluar, lagi diuji oleh Allah, keluarkan uangnya. Keluarkan. Saya waktu itu pernah ke Jakarta, bawa uang cuma 20.000. Ya berarti 3 tahun yang lalu. Kalau saya buat taksi apalagi ya, nggak cukup. Grab kurang juga. Dan nggak punya kenalan di Jakarta. Akhirnya saya sedekahkan uang yang cuma 20.000 itu ke masjid di daerah Halim Perdana Kusuma, masih Jakarta Timur situ. Ya, nggak punya saudara Jakarta, ada saudara di Bekasi, tapi 20.000 ini kurang. Apalagi untuk balik ke Jawa. 20.000. Sedekahkan, akhirnya dapat apa? Dapat lebih besar, dipanggil ke dewan dakwah, dikasih sangu dan lain sebagainya, dikasih makan, kasih tempat tidur. 20.000 bisa jadi 2 juta. Nah ini, tapi ini adalah motivasi saja, motivasi imani. Buktinya bahwasanya tatkala kita kesusahan, menjadikan kita bisa mengeluarkan uang ya untuk orang yang membutuhkan, Allah ngasihkan solusi. Yang kedua takwa, lebih takwa. Ya, ada beberapa janji Allah bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti nanti ada solusi. Lagi berat ini, takwa aja. Takwa ini menjadikan dirinya itu selalu patuh sama Allah dan Rasulnya. Keadaan dirinya selalu patuh. Ya, itu takwa. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, dia akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari tempat manapun. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuhu innallaha balighu amri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dimudahkan urusannya. Segala urusannya. Ya, terus belum lagi yang keempat, yukaffir anhu sayyi'ati. Dihapuskan kesalahannya. Yang menumpuk itu kalau kita bertakwa dihapuskan karena kedekatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah dihapuskan. Terus kemudian yang kelima, wa yu'dzim lahu ajra. Ditetapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Terima. Ya, makanya kalau kalian lihat PPWA saya itu, itu udah 3 tahun lebih gak ganti. Orang yang bertakwa itu dapat 5 keutamaan itu. Ya, PP WhatsApp. Dan kemudian tadi sudah kita belajar nih, tentang kemudahan. Nah kemudian yang ketiga adalah wasaddaq bil husna. Ya respect dengan kebaikan. Dia jujur dalam membenarkan kebaikan. Ada kebaikan, ikuti. Maka doanya gimana? Arinal haqqa rabbana Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila badan warzuqna. Ya, jadi kalau tiba'ah kalau bagus, kalau enggak ya ijtinab, menjauh. Ya, kemudian yang ke-8. Nah, ini kita sudah mulai memasuki yang buruk. Ya, kalau tadi yang baik, mendapat kemudahan. Semua jalan hidup mudah. Kemudian masukin yang buruk. Wa amma man bakhila wastagna. Ada 2 lagi satu ayat. Dan adapun orang-orang yang bakhil, ya. Dan kemudian wastagna apa? Merasa dirinya cukup. Wastagna di sini seperti dalam surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Al-Alaq apa? Kita lihat coba. Ya, ar-ra'ahus tagna, sama itu. Merasa cukup dalam kebaikan, bukan merasa cukup dari dunia, bukan, ya. Istagna di sini adalah merasa cukup kebaikan. Contoh, saya sudah sholat ya sudah. Ya, cukup. Padahal yang harus diperhatikan, sholat pun harus diteliti. Bagaimana sholatnya, kehusuannya, sikap kita dalam mengutamakan sholat itu seperti apa. Jadi jangan merasa cukup. Fir'aun sudah cukup dengan modal seperti itu, siap ngaku dirinya Tuhan. Atau siapapun umat-umat terdahulu yang merasa cukup ya dengan keadaannya sehingga adanya Rasul mereka mendustakan. Ya, jadi pertama adalah membakhil, orang yang bakhil. Yang bakhil, yang pelit. Orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu ghaniyyun wa antum fuqara. Orang yang bakhil itu sebetulnya bakhil kepada dirinya sendiri. Pelit-pelit, tidak mau berbagi. Nah, ini dirinya sendiri nanti yang sengsara. Padahal jelas Allah itu sangat kaya, dianya yang fakir. Ya, jadi sejatinya harta yang kita infakkan itu nggak kemana-mana. Itu sudah pasti ke kita, pasti. Cuma nanti 2.
pasti ke kitanya di akhirat atau pasti kitanya di akhirat dan di dunia. Ya, kalau belum dibalas sekarang pasti nanti kemudian hari akan dibalas. Wastagna, dan orang-orang yang merasa dirinya cukup. Ya. Surat ya, betul. Surat apa? Al-Lahab ya. Ya, tabbat yada abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu. Dia merasa cukup. Ya. Padahal tidak bisa bermanfaat apa? Malnya dengan kasabnya, hartanya dengan ya keturunannya tidak akan bermanfaat. Lalu yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna. Ia mendustakan kebaikan, sumber kebaikan, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Qur'an. Jadi yang ini itu menolak ya ta'arud tentang kebaikan. Kalau yang tadi respect, wah, ada kebaikan, siap. Kalau yang ini menolak bahkan, ya, menolak kebaikan. Maka apa yang ditimbulkan dan apa yang didapatkan, fasanu yassiruhu, sulit hidupnya, ya, sukar hidupnya, susah, gersam, sempit dan lain sebagainya. Ya, padahal di dunia ini hidup cuma sekali gitu kata orang. Maka tebarkan sebuah kebaikan. Nah, nih diulangi lagi, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, ya, idza taradda, apabila mereka dibinasakan. Sebetulnya arti taradda adalah dikembalikan, ya, radda yaruddu, ditolak, dikembalikan, ditolak, tek gitu ya, dikembalikan. Jadi maksudnya adalah ya tidak akan bermanfaat apabila tatkala dia sudah berjumpa kepada Rabbnya, ya, tidak ada manfaat. Mati mati ya sudah, kalau sudah mati sudah binasa ya. Padahal dia nyimpen hartanya, tapi kalau sudah meninggal ya sudah tidak bermanfaat, kecuali tadi yang disedekahkan, yang digunakan untuk kebaikan itu ya pasti akan kembali kepada dirinya. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami adalah memberikan petunjuk. Rasulullah SAW dalam berdakwah itu tidak memaksa, menyampaikan sebuah kebaikan, menginginkan sebuah perbaikan, islah, silahkan, ya, sebisa mungkin. Tetapi ya urusan dia ikut dan tidaknya adalah orang yang kita dakwahi. In uridu illal islah mas tata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ya, kita hanya menginginkan islah saja, perbaikan. Taufiknya telah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas, ya. Bukan kita semerta memberikan hidayah, tidak. Ini sudah kita sampaikan. Ya. Wa inna lana lal akhirata, ya, dan sesungguhnya kepunyaan kami adalah akhirat dan dunia. Allah Subhanahu wa taala memiliki itu semua. Ya, memiliki dunia dan akhirat. Kalau kita merasa hanya di dunia saja, kita salah. Sebetulnya masih ada dar yang jauh belum kita injak. Ya, ini untuk menyadarkan kita. Allah tuh punya dunia, punya akhirat. Kalau kita hanya orientasinya dunia, salah. Kita masih panjang di akhirat nanti. Bahkan masanya lebih panjang. Ini cuma sebentar, cuma sebentar. Ya. Fa'anzartukum naran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, ya, neraka yang sudah menunggu dengan api yang menyala-nyala. Nah, sebetulnya ayat ini dari ayat yang 8 itu, apa ayat yang ke-8 ya, tentang yang keburukan ini menyinggung daripada musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang waktu dia bersikeras berusaha untuk mengembalikan Bilal menjadi musyrik. Caranya kan bertahap, ya, dibujuk, dipecut, terus diseret, ya, terus sampai ditindihin batu, terus didorong terus. Jadi maksud ayat ini adalah gini, Abu Bakar loh, ini usahanya kepada kebaikan, dapat kemudahan. Sedangkan Umayyah bin Khalaf, ia berusaha dalam keburukan, sehingga dia juga susah. Apakah Bilal masuk kepada musyrik lagi? Tidak. Hatta dia sampai keluarkan hanya bisa satu kata,
Ahad, ahad, ahad. Padahal Umayyah cuma minta sedikit saja. Sudah, katakanlah satu saja nama berhala, dan itu kecil saja, biar saya saja yang dengar, yang lainnya tidak dengar. Sampai seperti itu usahanya musyrikin Quraisy ini. Ayo silahkan. Yang tadinya disuruh minta, tapi nggak mau terus ditindih batu sampai sudah nggak bersuara. Silahkan Bilal, satu kata saja, sebutkan berhala saja satu, saya saja yang dengar, yang lainnya sudah tidak dengar. Masih saja ahad, ahad. Akhirnya malah Bilal ditebus, ya. Ditebus sama siapa? Abu. Nah, sebenarnya surat ini menyinggung itu, kisah itu. Ya, Abu Bakar jelas membawa keberuntungan, dapat Bilal, bahkan Bilal menjadi sahabat yang mulia, yang luar biasa, bahkan nanti yang azan, ya, muadzinnya Rasulullah, ya, karena setelah Rasulullah wafat dia mencoba untuk azan, tidak kuat menahan tangisnya. Ini luar biasa Bilal nih, yang tadinya sudah diusahakan Umayyah untuk masuk kepada agama nenek moyang kembali, tapi tidak berhasil. Yaitu fandartukum naran talqa la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang-orang yang paling celaka, orang-orang musyrikin Quraisy. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu orang-orang dan semua orang-orang yang mendustakan kabar mereka, wa tawalla, dan mereka berpaling. Kadzdzaba mendustakan, wa tawalla mereka berpaling dari kebenaran itu. Ya, kemudian wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa di antara mereka itu dari neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang membersihkan, ya, hartanya. Jadi orang yang dengan hartanya itu dibersihkan. Infak atau zakat mal itu fungsinya untuk membersihkan harta. Jadi gini loh. Kenapa sih dalam Islam itu ada zakat mal? Karena seperti kalau zakat fitrah jelas itu wajib. Zakat mal sebetulnya wajib, cuma banyak yang luput dari itu. Sehingga seperti nampak tidak wajib, padahal itu juga wajib zakat mal. Jarang orang yang paham dan orang yang sadar. Kalau zakat fitrah banyak, alhamdulillah masih. Tapi zakat mal ini yang dilupakan. Zakat mal itu hartanya dihitung seberapa, ya, kemudian di mana dipilah, di mana yang perlu diinfakkan, dikeluarkan. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan itu menjadi benalu, ya, karena itu bukan punyanya, Karena di dalam harta kita itu ada hartanya orang-orang miskin, ya, maka ayatnya to'am lil miskin, to'am punyanya orang miskin, bukan to'am lil miskin. Kalau to'am lil miskin, to'am punya kita untuk orang miskin lil. Tapi kalau to'am lil miskin itu to'amnya orang miskin ada di kita. Nah, itu bahasanya. Sehingga itu mau nggak mau harus keluarkan. Kalau tidak akan jadi benalu. Jadi ibarat harta, ya, halalnya itu akan dihisap. Saya akan dapetin dari halal, iya halal, tapi tetap dihisap. Ini buat apa? Ya, an maluhu fi ma anfaqah. Jadi tentang hartanya, ya, kemana dia berinfakkan? Dia digunakan itu untuk apa? Nah, kemudian adabnya, haramnya jelas akan diadab. Halalnya akan dihisap. Nah, dalam hisapan ini jangan sampai kena. Itu. Bagaimana? Kita udah hisap dulu, kita udah hitung dulu nih. Oh, ini harus dikeluarkan. Ya. Maka kalau kita tidak seperti itu, maka hartanya kotor. Kita punya uang 5 juta, itu masih kotor. Misalkan ngajar dapat gaji 1 juta, itu masih kotor, Ustaz, masih. Karena saya cara dapatkannya dengan mengajar, masih kotor, masih kotor. Loh, iya, apa yang kita dapatkan ini masih kotor. Seberapapun antum dapat 500.000, masih kotor, ya. Seberapa antum sisihkan? Kalau yang sudah berkeluarga, maka infakkan hartanya kepada keluarga, itu lebih utama. Saudara itu lebih utama. Jadi yang masih kerabat ini itu lebih utama. Antum punya tetangga, punya saudara, punya kerabat yang membutuhkan, itu lebih utama. Salurkan ke sana. Walaupun nanti ada juga bagian untuk yang fakir miskin, itu ada. Tapi yang kerabat itu utama. Nah, kalau tidak kita akan kotor. Nah, kotor ini yang akan menjadi siksaan kita di hari kiamat nanti, ya. Maka kata orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas dua. Aku ingin sedekah, ya Allah, jelas disiksa itu. Ya. Mintanya sedekah.
Kalaulah aku hidup lagi, saya ingin sedekah. Coba, itu bukan sholat, itu enggak minta sholat. Jadi pas dihukum sama Allah, orang-orang mengatakan ini kata Allah, dan Allah pasti adanya. Perkataan ini pasti adanya, dan itu pasti terrealisasikan. Orang yang dihukum nanti disiksa, minta nanti kalau saya kembali, ya Allah, fa'asaddaqo, aku akan bersedekah. Nggak minta sholat, enggak, ya, nggak minta puasa, enggak, mintanya sedekah. Nanti akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Karena apa? Sedekah ini manjur. Maka ada sedekah penolak bala, sedekah memberikan banyak rezeki, dan sedekah itu efeknya luar biasa. Kenapa? Karena filosofinya adalah sedekah itu membuka jalur daripada air. Antum kalau lagi ngucurin ember sampai penuh, apa yang antum lakukan? Antum harus matikan. Ya, kalau tidak, luber kemana-mana. Tapi kalau antum salurkan dari ember yang besar ini, antum bolongin, salurkan ke ember yang lain, maka tidak perlu antum matikan. Betul? Kalau ember kedua ini sudah mulai penuh, maka dibolongin lagi ember yang ketiga. Maksudnya apa? Itulah jalan yang bikin tidak stop daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Kalau kalian tutup itu cuma satu ember, ini akan luber. Kalian sudah cukup, Allah sudah merasa kalian cukup punya segini, kalian mau punya lebih, maka akan Allah keluarkan dengan cara paksa. Ngumpulin uang, tiba-tiba kecelakaan, jeder, habis 20 sekian juta. Dikeluarkan secara paksa sama Allah, karena memang tidak kalian keluarkan. Paham? Ya. Kemudian ada kejadian apa lagi yang membuat dipaksa keluar uangnya? Kan memang dipaksa, kan luber. Ya. Nah, biar tidak luber, biar tidak dipaksa keluar, antum keluarkan dulu. Terus, nah kalau ibarat kata nenek saya itu, rumput, ya rumput. Itu kan kalau dipotong maka akan tumbuh. Rumput itu, potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Kalau tidak dipotong, bisa tinggi-tinggi, tapi terbatas tingginya. Apalagi rumput-rumput sekitar sini ya, bukan di hutan. Itu berapa? Itu cuma segitu-segitu rumput itu. Ya, tapi kalau dipotong makin tumbuh lagi, potong makin tumbuh lagi. Jadi rezeki seperti itu. Ya, jangan takut habis. Ya. Dan yang ketiga adalah analogi seperti ini. Kalau Allah memberikan sebuah amanah kepada kita bisa menyalurkan kepada orang yang tepat, Allah kucur lagi. Allah kucur lagi. Tapi kalau tidak, ya terpaksa Allah mengucurkannya langsung kepada orang yang bisa diberi amanah. Oh, kalau saya memberikan uang kepada fulan, mesti ngalirnya jelas nih, paling ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Maka Allah kucurin terus tuh. Tapi kalau ketika Allah memberikan uang kepada fulan, kok uangnya di fulan terus nih, rezekinya di fulan terus nih, gak ngalir, ya sudah, Allah langsung memberikan kepada orang yang tepat untuk diserahkan kepada orang yang tepat. Nah, itu sebetulnya analogi daripada aliran rezeki yang kita miliki. Kita tuh cuma kayak talang nih. Jadi cuma kelewat basah saja, ya. Ya, tujuan Allah memberikan rezeki itu terkadang bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang sekitar. Turzakuna wa tunsuruna bi du'afaikum. Jadi kita ditolong Allah, kita diberikan rezeki sama Allah bukan karena kita, tapi karena bi du'afaikum, orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ya, misalnya ini Pak Budi dikasih rezeki, ya. Untuk kalian yang lagi di sini, ya, dan kalian mendapatkan rezeki. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kamu. Caranya bagaimana? Kalian hafal yang bagus biar orang kalian juga dapat efeknya. Jadi terus bersinambungan rezeki itu, tidak putus. Ya, itu analogi daripada rezeki. Maka disitulah kenapa orang yang meninggal dan disiksa ingatnya adalah sedekah. Karena dengan sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sedekah, banyak yang doakan, ya. Nah, ini sedekah. Tapi sedekah juga dengan lapang dada, bukan terpaksa. Apalagi pakai kata-kata yang tidak, oh ini, ayo nih, minum di sana, silakan. Air aja nggak bisa beli ya, gitu misalnya. Atau itu jangan gitu, ya. Qaulun ma'ruf khairun min sadaqati yatba'uha ada. Ya, perkataan yang baik itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi pakai ada. Ini duit nih, 100.000 aja nggak bisa gitu ya. Ini nggak jadi, ini lebih buruk nih dia. Hati-hati. Sedekah tapi seperti itu juga nggak boleh. Ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza. Nah, ini Abu Bakar banget ya, dimana jelas di kisahnya, di sirahnya Abu Bakar menyedekahkan seluruh daripada hartanya. Ya, Umar sepertiga oleh Rasulullah. Ya. Umar, Utsman. Kemudian Umar setengahnya, pokoknya setengah harta saya nih.
Saya pakai buat Islam, yang setengahnya biar saya. Abu Bakar semuanya. Rasulullah sampai bingung, Rasul sampai. Dan terus anak istrimu bagaimana Abu Bakar? Cukup Allah dan Rasulnya sebagai bekal istriku dan anak-anakku. Masya Allah, itu Abu Bakar ya. Jadi tak heran ya, mereka sebetulnya sanggup kaya. Sahabat-sahabat terbaik, cuma memilih untuk tidak jadi kaya. Rasulullah coba, kalau kita lihat itu di kisah-kisahnya, ya, kisah Ummahatul Mukminin ketika Aisyah menemani Rasulullah ketika sebelum wafatnya kan sakit ya beberapa hari itu kekayaan yang dipunyai itu apa? Sedikit gandum diracinya, kuda, pedang, sudah itu aja, gak ada yang lain ya. Jadi cuma itu yang dia punya itu ya. Maka inilah ada yang katakan baju besi dan pedang, itu saja. Tapi yang kemewahan yang lain nggak ada. Inilah ibarat kita harus mencontoh beliau. Maka kita lihat kalau sekarang banyaknya ya, orang-orang yang membisniskan daripada agama ya. Dia ingin andil dalam beragama tetapi ingin memperkaya diri. Nah inilah nanti hukuman yang paling berat di akhirat. Ya, kemudian jadi tadi artinya adalah padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya kecuali harus dibalasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengucurkan nikmat kepada kita, ketika kita memberikan kepada orang lain pasti Allah akan membalasnya. Illa batigha wajhi rabbihil ala. Dan ia juga tetapi ia tidak ingin balasan, Allah akan membalasnya. Tetapi ia ibtigha liwajhillah. Fokus tujuannya untuk Allah. Karena dia tahu Allah akan membalasnya. Wala saufa yarda. Apa itu? Karena mereka mencari keridhaan. Nah, ini yang dimaksud adalah tujuan hidup. Ya. Jadi ketika tujuan hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, yes, ibadah segala sesuatunya menjadikan ibadah. Tapi ibadah ini harus ada tujuannya. Ngapain ridho beribadah? Agar mencari ridho. Ridho beribadah agar mencari ridho. Ya. Karena kalau Allah sudah ridho, semuanya dikasihkan. Pernah kita sampaikan, ya, ridho itu di atasnya hub, di atasnya cinta. Kalau cinta, kalian mencintai seseorang, orang itu berbuat jelek atau mendolimin kalian, apa yang kalian lakukan? Benci. Maka perintahnya habibaka haunan ma, kan? Cintailah saudaramu sewajarnya, karena bisa jadi kemudian saat dia akan membencimu, atau kita akan membencinya. Dan bencilah saudara kita sewajarnya, karena bisa jadi ke depan itu menjadi orang yang kita cintai. Paham? Ya, makanya kalau hub saja, cinta saja itu bisa berubah. Tapi kalau ridho, mau seseorang itu kayak Rasulullah kan ridho, kita ridho sama Rasulullah. Rasulullah punya istri banyak, apa kita iri? Enggak, ridho kita. Makanya raditu billah wabil islamidi wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ridho ketiga itu Islam nyuruh apapun susah gimana kita tetap ridho. Islam jadi agama kita. Itu paten itu, karena bukan cinta sama Islam kita, lebih dari cinta, tapi ridho, I am ridho to Islam, bukan I love, tapi I am ridho, ya. Terus kemudian Rasulullah, sebagaimana sejarahnya Rasulullah, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan, yang Rasulullah jalankan menjadi bentuk sunnahnya, berarti harus bukan cinta tapi ridho. Suka nggak suka gitu kalau ridho, ya, pasrah, ya. Allah begitu juga. Ya, maka idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lakumul khiyarah. Jadi kalau Allah dan Rasulullah sudah memberikan ketetapan, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin. Nah, itu ridho. Maka banyak sekali di Al-Qur'an radhiyallahu anhu radhu'an. Itu banyak diulang. Ya, kenapa? Nanti di surga itu posisinya tuh ridho. Kita ridho sama Allah, Allah juga ridho. Makanya ketika kalian mendengar dan hadis-hadis jelaskan tentang surga, kenikmatan surga, ketika kita menginginkan sebuah kebaikan, menginginkan sebuah keinginan, dikabulkan. Karena Allah sudah ridho sama kita. Ya. Maka orang yang di surga mesti hidupnya dengan famma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'aisyatir, hidup yang diridhoi, bukan hidup yang baik. Ya. Tapi hidup yang diridhoi. Karena hidup yang baik tidak cukup, tapi hidup yang diridhoi Allah.
di dalam naungan keridhaan Allah. Nah, itu yang hebat. Maka itu bisa dijadikan nih. Ya dulu kita waktu SMP itu disuruh ini, kalau disuruh jawab, cita-citamu apa? Mencari ridho Allah. Gitu. Walaupun nggak paham ya kalau SMP diajarin gitu. Tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Aku makan mencari ridho Allah. Aku belajar mencari ridho Allah. Itu aja ya. Tapi ketika ke SMA ke sana, wah ternyata berat. Karena bukan dengan lisan, tapi harus dengan amal. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang diridhoi sama Allah? Nah, itu banyak poin-poinnya nanti ya. Ya, ikhlas, tidak boleh berlebihan, harus mendapatkan kebaikan. Nah, banyak sekali. Allah menjadi orang yang diridhoi sama. Maka tatkala penyebutan daripada para sahabat, radhiyallahu anhu, anha, anhum, ya. Ini kita mendoakan mereka dan mereka sudah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu, ya. Jadi menjadi ridho itu berat. Ya, berat. Harus ridho. Rela pasrah gitu. Ya. Itu saja. Kita sudah nyampe ayat yang ke-21. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama. Setiap orang akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang berbeda, dengan kesungguhan yang berbeda, dengan kualitas serta kuantitas amal perbuatan yang berbeda. Itu. Ya. Maka nanti hasil yang dia dapatkan tergantung amalnya. Tergantung usaha sa'yaku. Seberapa besar usaha, ya, usaha dan ikhtiar. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin dimudahkan dan dijauhkan dari kesulitan, syaratnya 3. Menjadi orang yang akto bukan yu'ti ya, bukan bukan memberikan apa, ata yu'ti juga memberi ya. Ya, tapi pakai akto, pakai to. Bedanya apa Ustaz? Beda. Akto itu nggak kecil. Kalau antum berikan yang kecil berarti belum bukan akto. Kenapa kalau Allah menyebutkan Telaga Kausar inna a'toi? Karena akto itu yang besar-besar. Kasih mobil, kasih rumah itu. Enggak, maksudnya besar dalam ukuran kita yang mampunya seberapa maksimalkan. Itu akto bedanya ya. Ya, akto memberi. Kemudian apa yang kedua? Bertakwa. Ya. Yang ketiga baru respek, suka, ikut, ya, dan jujur membenarkan sebuah kebaikan. Nah, tatkala kita harus menjauhi hal-hal yang membuat kita sulit. Apa nanti membuat yang kita sulit? 1, bakhil. Orang bakhil itu nggak hanya di akhirat sulitnya, di dunia juga ya. Ini orang bakhil banget sih ya. Ibarat saya dulu waktu di pesantren tuh, kalau dikirimin makanan itu targetnya sehari habis. Nah, kalau temen ada sampai yang jamuran. Makanannya itu dikirimannya itu sampai kadaluarsa, karena nggak dibagi-bagiin sama. Jadi kalau masuk lemari itu cuma kepalanya doang, gitu ya. Habis itu tutup lagi. Nah, jadi gitu. Ada yang begitu waktu dulu di SMP ya, kalau di SMA nggak ada. Kita tutup lagi. Akhirnya pas ke masjid kita hari sholat ya, kan dikunci tuh pintunya tuh. Nah, kita putar-putar gini, glek gitu ya. Diputer-puter kan lemarinya cuma segini ya. Diputer-puter, giling-giling, dah taruh tempatnya lagi. Nah, pas dibuka biar gitu ya. Oh, ini tahu makanan basi, makanan apa? Nah, itu peringatan agar apa? Kita nggak minta, tapi disedekahkan ke orang lain lah, biar tidak basi, gitu, tidak basi. Jadi pelit itu juga sudah susah apalagi di akhirat. Ya kita sih nggak begitu ini yang biasa di pondok seadanya. Tapi ketika dia sampai basi, mubazir makanan yang diberikan, dan saya kira orang tuanya nggak nyuruh begitu. Ya kalau orang tuanya nyuruh begitu berarti keterlaluan ya, dihemat ya sampai basi. Gitu. Nggak juga kan, mesti disuruh makan dibagikan ke teman-temannya. Ya. Kemudian apa tadi? Istagna. Ya, ini adalah merasa cukup ya dengan amal soleh, dengan kebaikan itu merasa cukup baik. Oh, sudah, alhamdulillah saya sudah baik gitu ya. Saya sudah merasa baik. Saya sudah merasa, kalau merasa kan belum ya, baru merasa. Saya sudah merasa kaya berarti belum kaya. Dan wa kadzdzaba bil husna. Dan ia menolak, menentang, mendustakan daripada kebaikan. Kalau ada kebaikan, rilis, nggak suka, hawanya menentang ini. Ya. Yang terakhir adalah kesimpulannya tentang ridho. Ya, jadikan
ridho itu sebetulnya tujuan akhir. Ya, pingin hafiz, ya saya pingin hafiz hafal Quran, ingin masuk surga. Tapi kan orang yang masuk surga kuncinya ridho dulu. Jadi surga itu ada dua kuncinya, ridho dan rahmat Allah. Ya, dikisahkan ada orang yang berapa ratus tahun beribadah, masuk surga kamu dengan ridho dan rahmat Allah. Tidak, ya tidak. Saya dengan ibadah saya masuk surga. Enggak. Diambil matanya atau telinganya satu saja ditimbangkan dengan nikmat Allah. Dengan amal ibadah dia masih berat itu nikmat yang dia berikan oleh Allah kepadanya itu. Jadi ingat, amalan ibadah yang kita lakukan itu belum bisa bayar daripada nikmat Allah, apalagi mencapai ridhonya, itu belum bisa. Dan terus dicapai dengan apa ridhonya? Bukan hanya ibadah, tapi kebersihan hati. Kebersihan hati, ya. Kebersihan hati, kedekatan diri dengan Allah, bertakwa itu. Ya. Kalau cuma ibadah, kan yang ngasih kaki, ngasih tangan juga Allah juga. Ya kan? Kita ibadah ke Allah nih. Jangan merasalah kita sudah, wah saya alhamdulillah tahajudnya rutin sebulan. Jangan merasakan kita juga tahajud pakai badan yang diberikan Allah. Ya. Jadi terus berarti kita lemah ya? Iya, lemah banget. Ya. Kalau bukan karena ridho dan rahmat Allah, nggak akan bisa masuk surga. Itu yang bisa kita sampaikan. Silakan yang mau tanyakan untuk ini surat Al-Lail. Qala Ibnu Katsir, wal ayatu nazalat fi Abi Bakr As-Siddiq bi ijma'. Jadi memang sepakat, ijma' para tafsir mengatakan ya, surat ini dan ayat-ayat yang dibahas tadi adalah mengacu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi annaha 'amatun fi kulli man anfaqa liwajhillah ta'ala. Yaitu dia menginfakkan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wajhillah. Wala syakka an Abu Bakar dakhal fiha. Karena memang Abu Bakar yang termasuk, bahkan yang salah satunya yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana siddiqan kariman taqiyan. Ya, Abu Bakar itu yang paling siddiq, yang paling mulia dan yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi Allah meridhoinya dan dia juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tanyakan? Tidak? Ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.